Komunitas pengemudi ojek daring di Bekasi, Jawa Barat rutin melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum, seperti rumah ibadah, kantor pelayanan terpadu, kantor pemerintahan, hingga perumahan warga yang masuk zona merah penyebaran COVID-19. Ya, aksi ini merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, beberapa pengemudi ojek daring yang tergabung dalam perkumpulan Unit Reaksi Cepat Bekasi Bersatu rutin melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum, seperti rumah ibadah, kantor pelayanan terpadu, kantor pemerintahan, hingga perumahan warga yang masuk zona merah penyebaran COVID-19 di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Berbagai alat penyemprotan yang sudah dimodifikasi dipergunakan untuk penyemprotan cairan disinfektan. Salah satunya dengan menggunakan backpack yang dikerahkan untuk menjangkau lokasi. Selain melakukan penyemprotan, relawan ojek daring juga berupaya mengedukasi warga tentang COVID-19, menggerakkan partisipasi warga untuk siaga, membuat sistem keamanan dan informasi kesehatan warga, hingga pengecekan kesehatan warga. Dengan cara ini masyarakat selalu mendapat informasi mengenai COVID-19. Ya, untuk mengetahui seperti apa aksi penyemprotan yang dilakukan oleh para ojek daring ini, kita akan berbincang langsung dengan teman-teman dari pengurus PUBB atau Perkumpulan Unit Reaksi Cepat Bekasi Bersatu. Ada Mas Muhammad Sofyan dan Mas Agung Nugroho. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. 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 Baik, selamat pagi. Saya ke Mas Agung dulu. Mas Agung, mungkin ini banyak orang yang penasaran ya, di mana orang banyak yang melakukan PSBB atau mungkin di rumahnya saja untuk mencegah penularan COVID-19. Ini teman-teman dari komunitas ojek daring marah mau berani keluar dan menyemprot disinfektan di rumah-rumah warga. Ini ide dari mana dan sudah di titik mana saja, di kelurahan atau di kecamatan apa saja nih, Mas? Ya, kami sebetulnya ingin membantu masyarakat juga di sekitar supaya mereka juga ada kepercayaan untuk kami yang sebagai ojek online ini yang notabene menjadi transportasi publik. Jadi kami beberapa hari lalu dan beberapa minggu lalu juga sudah melakukan penyemprotan itu di wilayah Bekasi Utara dan Bekasi Timur. Yang kemarin di Bekasi Utara itu di seputaran Wisma Asri ya, Bang Sofian ya? Iya, betul. Ya, jadi seperti itu, Bang, informasi yang bisa kami berikan. Baik, jadi memang sudah ada beberapa titik Ya. penyemprotan dan kalau boleh tahu titik mana yang menjadi prioritas dan apakah sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah setempat? Oke, untuk titik itu kita pastikan di wilayah-wilayah padat seperti di perumahan. Nah, ini memang intensitasnya untuk orang-orang perumahan ini banyak sekali aktivitas, terutama di rumah ibadah. Nah, itu kita lakukan di seputaran perumahan Wisma Asri 2. Itu sudah kita lakukan juga dan di seputaran Danita, Irigasi, lalu di seputaran Jalan Pangeran Jayakarta juga kita lakukan karena berdekatan dengan mall. Jadi ini pantas kita lakukan supaya teman-teman juga itu ada kepeduliannya juga untuk lingkungannya. Baik. Baik, saya mau ke Mas Sofyan nih. Mas, ini kan Ya, baik. tentu menyita waktu ya. Biasanya waktunya bisa digunakan untuk menarik ojek daring gitu. Ini digunakan malah untuk menyemprot disinfektan ke rumah-rumah warga. Ini kenapa mau dilakukan dan tentu pasti kan membutuhkan biaya untuk membeli cairan disinfektan, terus alat penyemprotnya. Itu apakah iuran dari sesama komunitas atau dari mana mendapatkan alat-alat seperti itu, Mas? Baik, untuk alat-alat, kami setiap base camp itu iuran, Bang, untuk memberikan alat, kemudian cairan disinfektan. Jadi hasil kami dari ngojek, itu kami sisihkan, Bang, sebagian. Baik, Baik, jadi memang ini swadaya dari teman-teman pengemudi ojek daring betul. sendiri. Respon keluarga seperti apa saat teman-teman harus menyisihkan sedikit pendapatan atau penghasilan yang dibawa pulang biasanya ke rumah untuk masyarakat? Apakah begitu banyak dukungan dari keluarga yang menyemangati para pengemudi ojek daring? Ya, untuk respon keluarga, sejauh ini kita tidak ada permasalahan di internal keluarga juga. Artinya keluarga sangat mendukung karena ini untuk lingkungan juga dan juga untuk kepercayaan lingkungan kepada pengemudi ojek online ini, Mbak.
Baik, luar Baik. biasa ya. Karena memang butuh dukungan banyak pihak. Betul, dukungan banyak pihak ini memang sangat diperlukan, terutama masuk ke zona merah. Tadi di tayangan juga ada ya, teman-teman dari komunitas ini juga masuk ke zona-zona merah dari COVID-19. Nah, agar tidak tertular nih, dari teman-teman komunitas ojek daring, apa yang perlu dilakukan agar tidak tertular? Karena kan kita ingin mencegah nih untuk menyemprot di rumah-rumah warga. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, apa aja nih upaya yang dilakukannya? Oke, dari kami punya protokol tersendiri yang wajib kami lakukan. Itu setiap kita setelah beraktivitas, artinya setelah kita ngojek, itu mereka diwajibkan sebelum masuk rumah itu jaket semua dilepas dan wajib menyediakan air dan disinfektan di luar rumah. Nah, artinya di sini sebelum mereka bertemu dengan keluarga yang ada di rumah, itu mereka sebelum masuk rumah harus bersih dulu, lalu mandi, baru bisa bercengkrama dengan keluarga. Ini standarisasi yang kita keluarkan untuk teman-teman yang ada di dalam komunitas perkumpulan unit reaksi cepat Bekasi Bersatu. Baik. Seperti itu penjelasan dari kami. Jadi memang sangat-sangat diperhitungkan bagaimana Ya. protokol kesehatan diterapkan kepada para anggota yang harus turun ke lapangan. Kalau kita lihat perkumpulan ojek daring sendiri begitu banyak memberikan dedikasi untuk masyarakat. Apa yang membuat teman-teman dari ojek daring, pengemudi ojek daring ini bisa punya satu tekad yang sama, kompak untuk Iya. memberikan sesuatu untuk masyarakat? Iya, dari kita ini sebetulnya wadah sosial atau wadah komunitas yang bertujuan punya misi itu mengarah ke sosialnya, Mbak. Artinya hal apapun sebelum COVID pun kami sudah turun. Seperti musibah di Lombok, lalu di Garut, lalu di Muara Gembong. Ini kita sudah turun, Mbak. Jadi sebelum COVID pun kita sudah punya standarisasi atau sudah ada rule untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi bukan hanya sekadar profesi, tapi Ya. juga ini menjadi satu Passion ya, seperti iya, untuk membantu sesama. ada tindakan nyata yang luar biasa. Baik, nah mungkin ini ada pemirsa ataupun warga yang mau bergabung dalam kegiatan ini, apakah boleh dan bagaimana caranya kalau misalkan ada pemirsa atau orang yang mau bergabung dan ikut serta Berdonasi dalam mungkin ya. berdonasi ataupun mau bergabung dalam kegiatan yang menyemprot disinfektan di rumah-rumah warga, gimana Mas? Oke, kami menyediakan kontak melalui email, lalu melalui telepon ataupun melalui official website daripada Unit Reaksi Cepat Bekasi Bersatu. Kami sudah ada website dan email personal juga, bisa menghubungi atau bisa melihat di websitenya Perkumpulan Unit Reaksi Cepat Bekasi Bersatu.com. Oke, jadi Baik. bisa langsung lihat di websitenya Websitenya. dan bisa langsung bergabung ataupun mendonasikan Ya. sedikit rezekinya untuk bisa Betul, membantu sesama Betul ya. sekali. Terima kasih banyak Pak. Pak Semangat Sofyan kembali dan bertugas. ya. Sehat-sehat terus Terima ya. kasih. Baik pemirsa, kami masih punya beragam kegiatan, beragam Informasi lainnya. informasi lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.